Jumpa lagi bisnis online ala Sirtiman. Yes. Kali ini membahas tentang Tanah Abang yang minta Shopee sama Lazada ditutup ya. Ya, ya karena mereka berhasil menutup TikTok Shop istilahnya ya. Jadi ya mulai apa ya dikasih hati minta minta rempelok gitu. Nah di sini kalau Sirtiman bilang sih mendingan Tanah Abang itu kebodohannya aja yang ditutup gitu loh, otak gapteknya yang ditutup gitu. Soalnya kan ya sekarang udah zamannya gitu, zamannya ini bener-bener zaman era digital ya, makanya harus paham era digital. Digital itu ya sesuatu yang abstrak ya. Jadi kalau misalnya pasar pun ya, namanya pasar aja bisa ya, bisa online gitu, bisa digital seperti itu. Nah di situ emang udah zamannya itu, jangan mungkir ya atau menutup mata dari kemajuan zaman gitu. Kalau kalian ya yang menolak kemajuan zaman itu malah tertinggal. Efeknya apa ya, bangsa kita nanti jadi bangsa yang terbelakang gitu loh saat dunia. Dulu tuh zamannya tahun 2010, zamannya Sirtiman bisnis online, Amazon di Indonesia malah belum belum ada yang kayak gitu-gituan gitu. Toko online juga ya mungkin ada Tokopedia yang baru-baru buka gitu. Nah itu udah rame banget gitu, orang-orang Indonesia ya, para pebisnis online Indonesia itu udah jualan produk dari Amazon. Ya karena kemajuan zaman muncullah Tokopedia, Shopee dengan dengan fitur Tokopedia affiliate, Shopee affiliate juga yang terakhir TikTok Shop, TikTok affiliate gitu. Itu emang udah kemajuan zaman. Jadi pebisnis online terutama yang di Indonesia, ya mereka otomatis mainnya sekarang di Indonesia gitu. Nah di sini kalau ya namanya dunia online seperti itu, nggak harus datang ke toko terus ngejualin barang. Sini gue ambil barang lo, gue yang masarin, gue yang keliling, nanti gue setor kayak gitu. Nah, kalau zamannya digital, dunia online itu ya dengan affiliate, nggak harus beli barang, nggak harus yang ngurusin barang gudang segala macam, pokoknya bisa dapat duit gitu. Nah di sini ya ya orang-orang Tanah Abang itu yang menutup mata lah, hal-hal yang hal-hal yang baru gitu. Maunya apa, maunya dia jualan untung terus hidupnya indah gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Kita harus apa ya, harus nggak cuma hidupnya tuh di toko aja gitu, harus baca berita, harus baca ke ekonomi kita kayak gimana. Apalagi namanya jualan tuh harus paham berita ekonomi ya global. Jadi perlu gitu, pasarnya kita, trennya sedang di mana, ini kan harus harus paham. Kalau barang yang laku itu lakunya viral di online, ya gimana gitu. Di sini ya paling himbauannya daripada pihak Tanah Abang nutup-nutup, justru malah ngancurin pasar bangsa Indonesia sendiri. Karena yang namanya jualan di marketplace kan ya rata-rata emang orang Indonesia gitu. Kalau kalian egois mentingin toko gua yang penting itu, ya nggak bisa lah. Toko cuma di Tanah Abang doang itu, Jakarta Pusat, mau ngancurin pasar di Indonesia gitu. Yang jelas ya mendingan kalian kalian yang orang Tanah Abang pada belajar lagi lah gitu. Belajar lagi. Dulu Septiman tuh sebenarnya udah tahun 2010 ya, 2011 tuh udah ngelihat kok orang-orang Tanah Abang itu pada bikin toko online tuh. Mungkin ya generasi-generasi yang dulu ya, ya mungkin ya namanya mereka bikin toko online sukses, ya mereka jualan online aja gitu. Nah generasi yang sekarang yang masih stay di toko itu generasi-generasi yang gaptek,
yang nggak mau belajar, semua tuh bisa dipelajari gitu. Ya, makanya dulu setiap toko online di Tanah Abang, satu toko mungkin dia bisa punya 10, atau mungkin kalau modalnya kuat ya bisa lebih. Karena apa? Toko online itu sebagai asisten virtual marketing gitu loh, online dia, asisten virtual. Jadi saat mereka tidur, orang bisa belanja. Tinggal pagi dicek barangnya, dikirim, seperti itu. Cek pembayarannya, dikirim. Nah sekarang zamannya udah kayak gitu, nggak bisa ngandalin orang lewat terus beli. Lagian juga kalau cuma buka di Tanah Abang ya harus harus promo lah. Harus promo, tiap toko tuh harus promo, harus branding. Ya zamannya sekarang begitu. Ada Google Bisnisku. Itu fitur untuk apa? Para pedagang, para pebisnis nampilin produknya. Google udah kasih fitur. Ya mungkin yang lain juga udah kasih fitur. Sosmed-sosmed lain. Facebook udah kasih marketplace. Pokoknya kayak OLX itu yang area-area sekitar. Terus ya banyak lah. Banyak, apalagi banyak aplikasi baru dibuka kayak Thread. Ya manfaatin snack video, manfaatin Pinterest dan lain-lain. Ya pokoknya dicoba. Semua itu benar-benar datengin traffic pengunjung gitu loh. Ya jangan cuma ngandalin orang lewat dateng. Hari gini ya susah. Apalagi bukan masalah daya beli menurun ya, orang Indonesia sebenarnya ya, ya konsumtif gitu. Dia dapat aja deh, nggak tahu rezeki dari mana gitu. Emang ya nggak tahu sih, Riman juga bingung. Orang-orangnya tuh ya istilahnya ya pada mager tapi duit ada aja gitu. Itulah emang, ya emang di Indonesia ekonominya seperti itu gitu. Makanya yang ngasih ngandalin buka toko terus ngandalin orang lewat beli itu ya gimana gitu loh. Ya masalahnya kayak di Tanah Abang sini juga udah tokonya banyak, saingannya banyak gitu. Kalau kalian servisnya ya nggak, ya biasa aja gitu, orang pada beli di online gitu. Servisnya tuh harus benar-benar apa ya, ya harus kreatif lah. Harus, kalian harus kreatif, cari cari ide sendiri gimana caranya orang datang lagi. Habis barang gimana caranya datang lagi. Pelanggan lama diteleponin, cari pelanggan baru tuh ngantri itu di online tuh. Ya cuma kan kalian nggak online tuh, cuma ya itu kerjanya cuma ngemis-ngemis minta yang lain suruh ditutup gitu. Ya nggak bisa kayak gitu juga. Ini kan Indonesia ini pasar bebas. Mau jualan online atau mau jualan offline itu pilihan gitu. Nah kalau setiap orang ya hargai pilihannya lah. Kalau udah online ya udah gitu. Emang dunianya di online itu. Nah ini lain lagi kalau offline. Offline kan apalagi Tanah Abang barangnya grosiran. Ini sebenarnya pasarnya tuh beda. Kalau di online kan lebih banyak ke jual satuan gitu ya, jual satuan karena ada ongkir. Orang rela bayar ongkir 10.000 sekilo. Ya kalau di Tanah Abang kan kodian gitu ya berkilo-kilo. Nah itu beda beda permainan lagi gitu. Enggak, ya malah beda beda inilah, beda apa ya, beda beda boleh dibilang target pasarnya tuh beda gitu. Kalau di online tuh ya kebanyakannya perumahan beli satuan. Kalau di, ya kalau di Tanah Abang ya belinya grosir, cari orang-orangnya tokonya, cari yang grosir, tawarin lah marketnya, manfaatin makanya calo atau affiliate atau siapa marketing lah istilahnya. Entah itu suruh pada kanvas, suruh pada, yang jelas yang pertama harus buka toko online. Karena dulu Tanah Abang itu rata-rata pada buka gitu. Dan permasalahannya kalau udah buka rame ya mereka udah malas jualan online, apa jualan offline, sewa-sewa ruko, mereka malas. Dulu ya generasinya seperti itu gitu. Jadi saat toko online muncul mereka pada, ya pada inilah, pada jualan online gitu, pada buka toko online, mungkin ada yang 1 atau 10.
ngambil dari kata kunci yang berbeda dari barangnya. Nah di sini ya mungkin yang generasi dulu itu udah pada sukses gitu, udah pada jualan online lah gitu. Ngapain gue sewa jutaan di Tanah Abang juga, saingannya banyak nih, gue online aja udah dapet pelanggan, udah dapet rating seperti itu. Nah di sini kan permasalahannya ya bukan nggak ada yang salah gitu kan. Dia jualan online juga nggak salah. Yang salah ya yang di Tanah Abang sekarang ini generasinya ya udah tinggal sisahan doang, sisahan generasi yang gaptek-gaptek yang nggak mau nutup mata, nutup telinga, yang nggak mau tahu kemajuan zaman gitu loh. Dari tahun 2010 juga udah pada ini kok, udah pada buka toko online orang Tanah Abang. Sirtima juga pengen waktu itu, pengen masarin ke sana, nyebar brosur toko online. Cuma kan ya karena emang lokasinya jauh lah gitu. Ya makanya kembali lagi tanya sejarahnya itu orang-orang dulu, yang dulu tuh rame mereka karena ya promosi di online juga gitu. Kan sekarang kayaknya menyedihkan banget gitu. Orang kebanyakan pada nggak bisa, pada gaptek, pada ya ya gimana gitu. Sekarang udah 2023, kalau nggak bisa nggak bisa buka lapak, nggak bisa buat toko online, posting di WordPress, ya udah game over gitu aja deh gitu loh. Mau ngandalin jualan di offline itu ya harus konsekuensinya pertama bayar tokonya mahal, kedua jual harganya ya jadinya di atas harga toko online banget gitu. Itu udah hukumnya gitu. Kecuali emang dikasih subsidi dari pemerintah, bayar tokonya berapa persen gitu. Itu lain lagi tuh. Ya kalau minta solusi silahkan ke pemerintah, minta apalah, modalnya ditambah atau buat promo atau gimana. Cuma kalau nutup-nutupin toko online nggak menyelesaikan masalah yang ada, itu mengganggu, mengguncang apa ya, mengguncang ekonomi nasional lah seperti itu. Emang kelihatannya kalau orang biasa sih simpel, toko online ditutup aja ya biar orang pada beli di offline, pada keluar belanja gitu. Ya cuma nggak kayak gitu juga gitu loh. Kita dibabat nanti sama luar negeri kalau kayak gitu, gitu. Ya dunia perekonomian cepat kalau cuma ngandalin ya kembali ke zaman dulu, kembali ke tahun 1900 apa 1990 ya nggak bisa gitu loh. Ini pesat sekali apalagi ada AI. Nanti orang mau belanja juga udah dilayanin sama robot. Rumahnya juga udah dihitung. Nih kamu belanjanya ini. Nih kamu belanjanya ini. Udah ketinggalan zaman deh gitu. Mendingan udahlah pada belajar di sini banyak tutorial mau cara bikin upload produk pakai WordPress, kalau mau bikin toko online sendiri atau ya ya jualan di Shopee lah, nggak usah rasis. Jualan di Shopee, Tokopedia itu nggak usah rasis. Yang penting dapat duit gitu aja. Yang penting dapat duit. Jualan aja deh nggak cukup ya, harus harus promosi gitu, harus promosi, cari pengunjung sebanyak-banyaknya. Itulah yang menang tuh yang rajin. Ya rajin aja nggak cukup tuh, harus ya pokoknya semuanya ya, pendisplayan, pokoknya kebersihan semualah dihitung, nggak cuma nyuruh orang tutup aja gitu. Jadi saat promosinya rajin pun pas datang ke tokonya ya begitu, apa sih, ya kampung banget gitu. Makanya ya ada orang yang pengen belanja di suasana suasana kayak gitu orang-orang tua. Cuma kalau anak muda kan ya kalau disuruh ke pasar pasar tradisionalnya, anak muda kan udah kayak di planet lain gitu. Itulah yang harus paham kalau zamannya udah berubah. Malah sekarang emang udah ya kadang di di toko aja ya buat ini aja, order kalau perlu siapin satu orang satu aja kalau mau order, nggak usah ya mungkin di toko itu buat nyetok barang aja lah gitu. Tetap jualannya wajib online sih, wajib online kalau barang itu, kecuali jasa. Ya jasa kan emang
emang harus online banget kalau jasa gitu, soalnya kan susah lakunya. Kalau barang ya harus sewa gudang. Tetap kalau pemasaran ya online. Kalau punya toko online cuma punya satu, tambahin lagi gitu. Kata kuncinya apa? Barangnya baju, bikin toko online bajumurah.com, bajuobral.com, ya seperti itulah, harus kreatif. Jadi jangan cuma merengek aja gitu. Nggak ada waktu, namanya namanya pebisnis tuh harus benar-benar kreatif ya, harus benar-benar, ya jangan cuma jadi penjual gitu, jangan jadi penjual apa sih, penjual di lapak doang. Kita harus bisnis, harus ngembangin ngembangin toko harus bisa jadi CV harus jadi PT, ya seperti itulah gitu. Jangan cuma jualan terus dapet duit masukin ke laci, potong gaji karyawan, uang makan, kayak gitu udah nggak bisa, kayak gitu lah. Udah pesat perkembangan zaman, teknologi udah pesat gitu, ngandalin tata buku yang kayak gitu tuh udah tergerus gitu, istilahnya tergerus sama waktu loh, kayak gitu. Sekarang segala sesuatunya bayar, orang juga udah pakai kris, pakai apa, scan gitu, udah nggak ngeluarin dompet. Ya pokoknya nggak bisa kayak dulu lah, datang ke Tanah Abang belanja bawa dompet, yang ada dicopet. Yang copet kan pada pada takut tuh belanja Tanah Abang tuh, copetnya lebih banyak, copetnya daripada yang belanjanya gitu. Makanya ya orang dulu tuh hati-hati kalau ke Tanah Abang, copetnya banyak. Ya emang bener gitu. Jadi jadi apa sih? Jadi ladang copet banget kalau cari duit seperti itu. Ya makanya harus diubah lah. Dibilang ubah mindset ya. Pola pikir yang tadinya ya kita di sini udah sepi gitu loh, udahlah kita cari cara gimana biar rame gitu. Jangan caranya suruh yang lain nutup, itu jahat sebenarnya, keji gitu. Mendingan ya berusaha lah untuk ngikutin kemajuan zaman, buka buka aja gitu di online. Ya boleh dibilang apalah istilahnya, hybrid atau double, apalah itu, double marketing atau hybrid, ya nggak apa-apa. Yang penting kan barang harus laku, toko juga harus maju. Kalau cuma nutup-nutupnya nggak memecahkan masalah kalau toko kalian masih sepi gitu. Justru dengan TikTok itu peluang biar rame gitu. Kadang orang kan nggak, logikanya nggak masuk, mindsetnya tuh masih dangkal gitu. Nah kita harus berpikir besar ya, seperti itu. Ngapain juga gitu loh. Manfaatin lah justru itu, yang tempat-tempat yang rame. Ada Tokopedia, Shopee, ada jualan live lah gitu. Ya kalau males cuma buka toko, ngangkat grendel apa, pintu rolling door, terus sorenya tutup gitu doang. Ya jualan tuh harus lebih kreatif gitu loh, nggak cuma kayak gitu doang. Harus lebih ya apalah, lebih menarik, lebih waktunya benar-benar dipakai lah buat buat bikin sesuatu gitu. Jangan cuma buka grendel itu, pintu rolling door, terus bersih-bersih nunggu orang datang. Nggak ada yang datang, mainan handphone kayak gitu, ya udah. Sementara yang lain dunia, pokoknya barang barang pada laku 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 gitu, di online ya. Itulah makanya ya kenapa nggak online juga aja sih itu, jadinya ya emang justru lebih lengkap kalau gitu. Justru punya toko fisik sebenarnya ada satu keuntungan ya, pembeli lebih percaya kalau di online. Kalau punya toko fisik malah ya kemungkinan akan datang kalau suka sama penjualnya, pemiliknya, seperti itu. Jadi ya pengen ketemu lah gitu, entah itu dia pengen beli lebih murah, entah itu ya pengen pengen ngeliat. Kalau sering transaksi kan jadi pengen datang. Si Timan juga dulu sering transaksi di online, maka didatengin tokonya waktu jualan panci gitu. Dan mereka ya jadi kenal, jadi saling kenal. Oh ini dulu yang sering beli,
di online ternyata orangnya kayak gini gitu. Jadi ada gambaran, ya udah nanti besok datang lagi dikasih harga murah seperti itu. Ya kalau hubungannya seperti itu jadinya enak gitu. Kalau toko online ditutup juga kasihan yang jualan, yang mereka udah jualan punya toko online juga ya kasihan bisa tutup juga gitu. Makanya jangan mikirin Tanah Abang juga, mikirin ya semuanya gitu. Oke, jadi gitu aja guys. Semoga ya dapat pemasukan ya untuk merubah mindset, terutama buat yang orang-orang semacam orang Tanah Abang lah, istilahnya seperti itu. Ya Sriman sih yakin kalau itu sebenarnya cuma dijadiin apa ya, drama drama politik aja sih. Nanti ujung-ujungnya juga bentar lagi ya mau pemilu gitu, emang bikin-bikin yang kayak gini gitu. Yang jelas ya jangan ngerusak apa, jangan jangan bikin rungkat ya para UMKM ya. Karena UMKM juga ada di online shop. Kayak mikirin ya harus benar-benar semuanya gitu, nggak bisa mikirin yang di offline aja. Yang di offline juga harus lebih kreatif gitu. Yang di online tuh mereka aja udah pada gerak gitu ya, pada live streaming, pada diskon 50, pada event 99, event 10-10, pokoknya semua diganti ya, diganti apa, ya karena di itu pakai banner atau apalah gitu, biar ya biar ada ini, biar menarik pokoknya seperti itu. Jadi itu aja guys, jangan lupa, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.